kita semua. Pembicara kita yang utama, yang pertama nanti Pak Indra Gunawan selaku Asisten Deputi Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus akan memberikan paparan atau gambaran tentang kebijakan-kebijakan perlindungan anak berkebutuhan khusus. Terus kemudian saya kenalkan juga mungkin narasumber pertama, Bapak bisa duduk di sini samping kiri saya. Ini Pak Indra Gunawan sebagai Asisten Deputi Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus. Kemudian narasumber kita yang kedua adalah Ibu Emilia. Kami persilahkan Ibu Emilia. Beliau adalah sebagai Direktur Helen Keller Internasional. Beliau adalah pakarnya penyandang disabilitas. Dia selalu advokasi bagaimana tentang pendidikan inklusi, advokasi bagaimana anak untuk mendapatkan pelayanan-pelayanan di keluarga, di masyarakat dan sebagainya. Nanti beliau akan sharing tentang bagaimana hak-hak penyandang disabilitas dan upaya-upaya apa yang bisa kita lakukan. Silakan duduk, Bu Emil. Baik, untuk memulai kegiatan ini kita punya waktu sampai maksimal sampai 12:30. Jadi kita masih ada waktu kurang lebih 1,5 jam. Akan kita bagi dua untuk dua narasumber kita. Jadi masing-masing bisa memberikan waktu 30 menit, terus kemudian nanti 30 menit untuk bisa tanya jawab. Ya, kita beri tepuk tangan narasumber kita yang pertama, Bapak Indra Gunawan. Silakan Pak Indra. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Moderator, Bapak Yayasan yang sudah memberi kesempatan kepada kami untuk sharing barangkali ya, sharing apa yang sedang kita kerjakan, apa yang sedang kita lakukan, apa yang menjadi concern dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Kebetulan kami di Keasdepan Anak Berkebutuhan Khusus di Deputi Perlindungan Anak. Jadi di Deputi Perlindungan Anak ini dibagi menjadi ada 4 Keasdepan. Yang 4 asdep ini sebenarnya bertugas atau berfungsi terkait dengan isu-isu ya, kelompok isu anak yang perlu mendapatkan perlindungan khusus. Di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, Undang-Undang Perubahan Perlindungan Anak ya, yang pertama kali dulu sudah disusun tahun 2002. Di sana disebutkan ada 15 jenis kelompok anak yang perlu mendapatkan perlindungan khusus. Salah satunya adalah anak-anak dengan penyandang disabilitas. Nah, karena memang isu anak ini kita banyak sekali dan tidak hanya ditangani oleh satu kementerian, satu lembaga saja, maka biasanya kita senantiasa bersinergi dengan kementerian-kementerian lain. Tadi saya sampaikan bahwa yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita memenuhi hak anak kita. Kalau kita bicara tentang hak anak, di Konvensi Hak Anak CRC ya, itu ada kurang lebih 31 hak anak yang perlu kita penuhi. Dibagi menjadi 4 klaster secara sebagian besar ya. Jadi nanti mungkin lanjut Bu Christine, ya lanjut aja. Di sini ada di dalam konvensi hak anak, kalau kita bicara tentang hak anak, di sana diatur tentang bagaimana ini kesepakatan dunia sebenarnya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi di sana mulai ada langkah-langkah implementasi, kemudian ada definisi anak ya. Kalau definisi anak adalah anak dari 0 sampai 18 tahun. Tapi anak-anak dengan penyandang disabilitas biasanya juga usianya mungkin lebih dari 18 ya, tapi ini seperti anak-anak gitu ya. Nanti mungkin bisa menjadi bahan diskusi kita. Kemudian di sana juga ada prinsip-prinsip umum konvensi anak dan ada 4 klaster yang kita kelompokkan. Mulai dari hak sipil dan kebebasan. Ini biasanya terkait dengan tadi yang saya sampaikan terkait dengan identitas. Anak juga perlu mendapatkan identitas. Anak perlu mendapatkan akte kelahiran. Ini adalah hak anak yang harus kita penuhi. Kemudian lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Keluarga tentu menjadi
penanggung jawab utama ya bagi keberlangsungan atau berkembangnya anak. Dan juga lingkungan-lingkungan pengasuhan alternatif ya, anak bisa bermain, kemudian bisa mengekspresikan diri. Silakan Bu di depan, masih kosong. Ini juga perlu kita penuhi. Tadi Pak Camat sudah menyampaikan sudah dibangun RPTRA ya. Itu mungkin salah satu implementasi dari bagaimana mewujudkan agar anak-anak juga bisa bermain di tempat yang aman, termasuk juga untuk bisa diakses, accessible bagi anak-anak kita, anak-anak penyandang disabilitas. Kemudian yang kelompok klaster lain ada klaster kesehatan dan kesejahteraan dasar, pelayanan kesehatan, ini juga perlu mendapatkan menjadi hak anak. Kemudian pendidikan dan waktu luang, nanti buku bicara yang kedua barangkali banyak bicara tentang pendidikan inklusi ya, bagaimana semua anak kan harus sekolah, semua anak harus berada di lingkungan pendidikan pada usia sekolahnya, termasuk juga anak-anak dengan penyandang disabilitas. Bagaimana kita terus mendorong agar anak-anak yang mampu bersekolah juga bisa masuk ke dalam lingkungan sekolah. Nah, inilah 4 klaster ini yang secara besarannya, secara besaran hak-hak anak ini kita penuhi. Di dalamnya ada kurang lebih 31 hak anak. Kemudian tadi saya bicara tentang perlindungan khusus. Nah, di dalam perlindungan khusus inilah yang menjadi concern di kemudian kami, karena begitu anak gagal di dalam pengasuhan keluarga, dia akan rawan sekali atau rentan sekali masuk dalam kelompok-kelompok anak ini. Ini yang menjadi concern kita, anak-anak dalam situasi darurat, anak berkonflik, termasuk di dalamnya nanti juga anak-anak penyandang disabilitas. Lanjut Bu Christine. Nah, ini tadi saya sampaikan bahwa tumbuh kembang anak atau perlindungan anak ya sebenarnya tanggung jawabnya adalah pada keluarga. Namun kalau keluarga ini gagal mengasuh anaknya, maka tadi saya sampaikan anak ini akan sangat rentan sekali masuk ke dalam kelompok-kelompok yang disebut dengan anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Tentu ini tidak kita inginkan, tapi faktanya memang banyak terjadi di lingkungan atau sekitar kita. Ini tentu kita ingin ke depan juga sebenarnya kita ingin memperkuat bagaimana lembaga keluarga ini terus kita perkuat, pengasuhan pada anak perlu kita menjadi concern kita, karena memang tidak ada sekolahnya ya. Mengasuh anak kan kita tidak pernah bersekolah ya. Nggak pernah diajari gitu ya. Jadinya kalau kita sudah menikah, sudah punya keluarga, sudah punya anak gitu ya, paling ya lihat orang tuanya bagaimana kita mendidik, mengasuh dan sebagainya, atau mungkin lingkungan dan sebagainya. Jadi kita sekolahnya sekolah sambil praktek sebenarnya. Jadi nggak ada sekolah khusus terkait pengasuhan. Tapi ini saya rasa menjadi bagian penting, karena bagaimanapun juga anak-anak atau pengasuhan pada anak-anak inilah yang menjadi kunci bagaimana agar anak-anak tidak masuk dalam hal-hal yang tidak kita inginkan. Kekerasan pada anak yang selama ini terjadi ya biasanya ujung pangkalnya karena kegagalan di dalam pengasuhan biasanya. Anak sebagai pelaku, sebagai korban, ya ini karena biasanya gagal di dalam orang tuanya mengasuh anak. Ini makanya kemudian menjadi perhatian kita juga, karena mau tidak mau ya pemerintah juga harus ikut turut campur ketika anak mengalami kekerasan dan sebagainya. Nah, jadi pengasuhan saya rasa menjadi hal yang penting, dan ini ke depan kemarin saya juga dengar katanya sedang lagi digagas juga undang-undang terkait pengasuhan, inisiatif DPR dan sebagainya, dan ini memang saya rasa jadi perhatian kita bersama Bapak Ibu sekalian dan kita bersama pemerintah. Lanjut. Nah, ini di undang-undang dari yang saya sampaikan di Undang-Undang Nomor 35, kelompok atau kategori anak-anak yang perlu mendapatkan perlindungan khusus. Lanjut barangkali di yang nomor udah ya tadi ya. Nah, termasuk anak-anak penyandang disabilitas, di dalamnya juga perlu kita lakukan upaya-upaya dalam melakukan perlindungan khusus. Karena biasanya anak-anak penyandang disabilitas ini yang biasanya kalau mendapat kekerasan dia bisa 2-3 kali lipat dibanding anak-anak biasa. Karena dia tidak bisa bicara, tidak bisa mengungkapkan gitu ya. Apalagi anak ya, usia anak ya. Kemudian anak-anak dengan mungkin gangguan mental biasanya juga ketika dia mendapatkan kekerasan, seringkali mereka ketika ditanya Pak Polisi atau mungkin Pak Jaksanya, dia bisa berubah-ubah juga kesaksiannya. Ini juga kadang-kadang mempersulit
teman-teman di kepolisian atau mungkin pelayanan kekerasan. Oleh karena itu sebenarnya memang kita kemarin sudah ada kebutuhan-kebutuhan yang kita inventarisir. Memang teman-teman di pusat-pusat pelayanan yang menangani kekerasan pada anak dan juga para aparat penegak hukum seyogianya juga harus mengetahui bagaimana ketika dia mendapatkan kasus-kasus terkait dengan anak-anak disabilitas. Ini yang mungkin selama ini belum atau jarang dibekali atau aparat penegak hukum kadang-kadang juga belum banyak dibekali tentang bagaimana menangani anak-anak berkebutuhan khusus, anak-anak spesial. Kemudian lanjut aja, ini tadi sebenarnya sudah secara umum. Jadi anak disabilitas ini ada di mana saja. Jadi dia yang bisa ada di eksploitasi, kemudian di situasi darurat, bencana dan sebagainya. Terus lanjut aja Bu. Bisa berkonflik dengan hukum. Misalnya juga selain anak-anak reguler biasa juga pasti ada anak dengan penyandang disabilitas. Termasuk juga dia anak-anak adat dan kelompok minoritas. Nah ini anak penyandang, tadi ini kebalik dari sebenarnya. Di undang-undang tadi yang disebutkan, di undang-undang 35 di sana disebutkan salah satunya adalah anak penyandang disabilitas yang perlu mendapatkan perlindungan khusus. Di samping ada 15 jenis kelompok anak yang perlu mendapatkan perlindungan khusus. Lanjut. Ya, kalau kita menjadi sendiri anak berkebutuhan khusus, ya anak-anak yang mengalami keterbatasan atau keluar biasaan. Karena memang di antara kita ada anak-anak yang kurang, tapi ada yang sebenarnya plus. Kurang maksudnya dalam kemampuan mungkin ya disabilitasnya ya. Tapi sebenarnya juga kita bisa gali sebenarnya banyak potensi-potensi seperti tadi yang kita lihat, ternyata juga banyak anak-anak kita yang berpotensi. Potensi yang mungkin selama ini tidak pernah kita kenali gitu ya. Kadang-kadang kita hanya melihat kekurangannya saja, tapi sebenarnya di balik kekurangan biasanya pasti ada kelebihan-kelebihan yang dipunyai oleh anak-anak itu. Nah ini tentu kalau kita bandingkan anak-anak yang lainnya, ada proses-proses pertumbuhan perkembangan yang mengalami hambatan dibanding anak-anak lainnya. Lanjut. Nah ini hak-hak anak yang tadi saya sampaikan, ada kurang lebih 31 hak anak Bapak Ibu sekalian. Termasuk untuk bermain, berkreasi, berpartisipasi ya. Berpartisipasi ini kita juga sedang mendorong bagaimana agar anak-anak, suara anak bisa kita dengarkan. Karena memang masih jarang ya, kadang-kadang kita punya forum-forum anak sebenarnya. Kita mempunyai dulu namanya kalau di LBA itu juga punya kongres anak. Kita sekarang juga punya forum-forum anak. Tapi anak-anak dengan disabilitas ini masih kurang dilibatkan gitu. Karena kalau mereka tidak terlibat ya biasanya mereka tidak menyampaikan ya apa sih keinginannya, apa yang mereka butuhkan gitu ya. Karena biasanya kan berbeda. Ini yang partisipasi anak ini kita juga tentu kita ingin libatkan juga anak-anak agar menyampaikan suaranya, menyampaikan keinginannya, sehingga aspirasinya dan sebagainya, sehingga kita juga mengetahui apa sih keinginan dari anak-anak itu. Kemudian berhubungan dengan orang tua, bila terpisah, gitu ya, bebas beragama, berkumpul, berserikat, hidup dengan orang tua, hidup dan tumbuh kembang. Hidup dan tumbuh kembang saya rasa juga menjadi hak anak yang perlu kita perlu kita dorong terus, karena memang ada beberapa terutama anak-anak dengan disabilitas ya, biasanya antara dia bisa tumbuh atau berkembang itu kadang-kadang karena orang, tadi saya sampaikan juga banyak orang-orang tua kita tidak tahu bagaimana ketika dia menghadapi anak-anak dengan penyandang disabilitas. Nah, mungkin nanti kita bersama-sama dengan salah satunya mungkin ya yayasan ini kita bisa bersama-sama mengedukasi masyarakat, terutama bagaimana minimal menangani anak-anak yang penyandang disabilitas. Di desa-desa seringkali kenapa juga anak kemudian diumpetkan gitu ya, hanya ditinggal di rumah saja ya ini karena mereka tidak tahu bagaimana mengasuh atau bagaimana menangani anak-anak yang penyandang disabilitas. Kemudian ini terkait dengan hak sipil, hak untuk melakukan nama, identitas, kewarganegaraan, ya, pendidikan, informasi, kesehatan yang tinggi. Ini semua hak yang dilindungi sebenarnya, yang perlu kita penuhi bagi anak-anak kita. Lanjut. Ya, ini yang
Nanti bisa Bapak Ibu baca, barangkali ada 31 hak anak yang perlu kita penuhi. Lanjut saja. Ada mungkin beberapa isu ya barangkali yang selama ini mungkin menjadi, saya rasa menjadi concern kita juga sebenarnya pemerintah. Memang dalam menangani anak-anak penyandang disabilitas, pemenuhan hak anak, tentu kita perlu ada semacam kehendak politik atau komitmen politik bagaimana upaya-upaya yang efektif mencegah disabilitas dan bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat. Nah, tentu kalau kita berbicara pemerintah ya tidak hanya pemerintah pusat saja ya, pemerintah daerah, kemudian pemerintah tadi di tingkat kecamatan, desa dan sebagainya. Saya rasa juga Bapak Ibu atau perangkat-perangkat pemerintah ini juga perlu memahami kalau ada mereka sudah minimal sudah tahu bagaimana sudah ada komitmen politik tadi seperti disampaikan di DKI sudah, saya rasa sudah cukup advance ya, menyediakan tempat-tempat yang ruang-ruang publik bagi anak-anak. Tentu akan mudah bagaimana kita akan lebih mudah dalam bagaimana kita memenuhi hak anak itu. Kemudian diskriminasi di bidang pendidikan, kemudian transportasi, budaya, akses ke tempat umum, saya rasa juga masih banyak ya. Kalau di Jakarta barangkali ya sudah mulai lah ya. Tapi kalau mungkin Bapak Ibu sekalian bayangkan tempat-tempat di desa-desa barangkali ya. Kemarin saya berkunjung di Pandeglang saja ya. Itu di desa aja banyak anak-anak yang putus sekolah hanya karena jaraknya jauh gitu ya. Sebetulnya di daerahnya gunung gitu ya. Apalagi kalau di sana ada penyandang disabilitas gitu ya. Mari di Sulawesi Tengah juga ada anak-anak yang kemudian dia tidak bisa mendapatkan terapi misalnya. Dia sudah bisa diidentifikasi sama teman-teman di kesehatan, tapi begitu dia harus mendapatkan terapi, dia butuh biaya operasional, gitu ya, harus ke rumah sakit, bolak-balik, mondar-mandir dan sebagainya. Ini nggak punya. Nah, ini juga menjadi, saya rasa menjadi concern gitu, permasalahan kita bersama. Diskriminasi ini yang tentu mulai barangkali bagaimana agar anak-anak kita minimal tidak disembunyikan gitu ya. Minimal mereka juga bisa berinteraksi dengan lingkungannya. Ini juga saya rasa butuh campaign-campaign atau kampanye-kampanye yang terus-menerus kita lakukan, mengedukasi masyarakat sekelilingnya agar juga bisa menerima anak-anak spesial ini. Ini yang kerja kita bersama menurut saya. Kami juga bersama-sama dengan teman-teman kebetulan di daerah kita juga punya dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kita juga terus mengadvokasi agar mereka juga memperhatikan anak-anak kita, terutama anak-anak dengan penyandang disabilitas. Anak-anak yang ada di desa-desa paling dekat ya tentu adalah perangkat desa sekitarnya. Bagaimana kita terus mendorong mereka, mengedukasi mereka agar mereka juga tidak mengalami diskriminasi. Mereka anak-anak disabilitas ini juga punya hak untuk minimal bersosialisasi dengan teman-teman lainnya. Lanjut. Nah, upaya-upaya yang kita lakukan tentu kita di tataran kebijakan sebisa mungkin tentu kita mendorong agar prinsip-prinsip non diskriminasi ini selalu ada di setiap peraturan perundangan, karena ini kuncinya kan ada di situ. Bagaimana agar kebijakan-kebijakan yang disusun tentu mencantumkan prinsip-prinsip ini. Kemudian tadi saya sampaikan juga pendidikan pada masyarakat, saya rasa masih menjadi hal yang perlu kita lakukan, dan juga bagaimana kita pemulihan yang efektif dan bagaimana aksesibilitas bagi anak-anak terhadap perawatan. Tentu yang paling dekat kalau terkait dengan kesehatan ya puskesmas. Bagaimana kita terus mendorong agar puskesmas sudah bisa menjadi pusat tumbuh kembangnya anak, termasuk juga anak-anak penyandang disabilitas. Sekolah juga kita harapkan menjadi sekolah inklusi, karena itu yang paling dekat dengan masyarakat. Sekolah reguler yang juga ya tidak hanya anak-anak yang penyandang disabilitas, tentunya anak-anak miskin, anak-anak terlantar, anak-anak yang ada di pinggir-pinggir sana gitu bisa masuk ke dalam sekolah-sekolah reguler. Karena itulah yang paling dekat dengan pelayanan paling dekat dengan mereka. Lanjut. Kemudian ini prinsip-prinsip yang ada di Konvensi Hak Anak tentunya
non diskriminasi, kemudian kepentingan terbaik bagi anak untuk hidup, kelangsungan hidup dan berkembang, tumbuh dan berkembang gitu ya. Anak-anak dengan penyandang disabilitas kalau kita bisa deteksi secara awal, barangkali kita bisa mengoptimalkan ya tumbuh kembang mereka sama dengan hampir sama atau mirip dengan anak-anak yang reguler biasa ya. Jadi di Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan mereka juga sebenarnya punya program-program terkait dengan deteksi dini misalnya. Ya, tentu ini bisa minimal bisa mengidentifikasi ya, bisa melihat kalau dulu kan ada namanya KMS barangkali Bapak Ibu sekalian ya. Ini kan sebagai kalau pertumbuhan anak bisa dilihat dari situ gitu ya. Kalau ada kelainan atau kekurangan barangkali sejak awal bisa kita deteksi. 1000 hari pertama jadi penting karena disitulah ya golden age-nya nanti anak bisa tumbuh dan berkembang. Dan memang sudah banyak terbukti kalau anak secara awal, secara di usia-usia dini bisa ditangani gitu ya. Kemarin ada salah satu profesor dari Amerika juga, dia 2 tahun ya, orang tuanya sudah mengenali bahwa yang anak ini adalah autis gitu. Begitu dia orang tuanya tahu, dia melakukan treatment secara usia dini, ya dia bisa jadi profesor. Jadi kemampuan anak bisa kita optimalkan kalau kita sejak awal, sejak dini bisa kita ketahui. Kemudian hak untuk didengar, tadi yang terkait dengan partisipasi anak ini juga kita ingin terus mendorong agar di forum-forum anak tentunya semakin banyak anak-anak yang penyandang disabilitas juga ikut di dalam forum-forum anak. Kita misalnya setiap tahun ada forum anak, pada Hari Anak Nasional mereka berkumpul gitu ya. Kemarin terakhir di NTB juga sudah ada beberapa anak yang penyandang disabilitas juga ikut dalam forum-forum anak ini. Meskipun jumlahnya masih terbatas. Tentu kita harapkan ke depan masih semakin banyak ya anak-anak penyandang disabilitas ini juga ikut dalam forum-forum anak untuk menyuarakan apa sih keinginan aspirasi mereka. Lanjut. Nah, ini yang sedang saya rasa juga mungkin kalau dulu Pak Budi barangkali ini kan pakarnya RBM barangkali rehabilitasi bersumber daya masyarakat gitu ya. Jadi kalau terkait dengan perlindungan anak, tentu ada beberapa komponen yang harus kita intervensi juga, mulai dari anaknya sendiri, kemudian keluarga, komunitas, lingkungannya, masyarakat sekitarnya, dan di tingkat pemerintah baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun nanti di nasional. Ini yang sebenarnya kita kembangkan juga karena bagaimana kita juga ingin melibatkan juga masyarakat. Karena tentu saya sampaikan pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tentunya ya. Tapi bagaimana upaya-upaya perlindungan anak ini kita lakukan bersama-sama, baik oleh pemerintah, baik oleh keluarga, nanti masyarakat, dan juga anaknya sendiri. Anak juga harus tahu apa yang harus dia kalau dari isu-isu kekerasan, apa yang harus dia lakukan kalau terjadi isu kekerasan. Keluarga, ya karena keluarga tadi saya bilang yang tumbuh kembangnya anak yang utama ya ada di keluarga. Kemudian masyarakat di lingkungan sekitarnya saya rasa juga perlu bagaimana dia aware gitu ya, atau mungkin concern terhadap isu-isu anak gitu, jangan dicuekin aja gitu ya. Beberapa kasus kekerasan yang terjadi di misalnya di beberapa daerah, ya kadang-kadang karena masyarakat sekitarnya tidak masa bodoh gitu lah kalau ada anak mengalami kekerasan dan sebagainya. Tentu tidak kita inginkan. Termasuk juga pada anak-anak penyandang disabilitas tentunya. Bagaimana masyarakat ini bisa menerima mereka, tentu ini akan lebih membuat lingkungan anak-anak ini akan lebih kondusif untuk bagaimana anak bisa berinteraksi dengan lingkungannya. Kemudian peran-peran pemerintah, peran-peran ini bisa kita terus dorong melalui kebijakan, peraturan dan sebagainya yang untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak tumbuh dan berkembang. Jadi model ini yang sedang kita juga kembangkan. Kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan saat ini juga sedang mengembangkan model ini khususnya karena sebenarnya sudah banyak model-model yang intervensinya pada anak, kemudian pada masyarakat, pada keluarga dan sebagainya. Tentu kita ingin bagaimana
ini menyatukan ya, bagaimana intervensi ini bisa komplit, bisa terjadi di masyarakat. Tadi peran-peran Pak Camat, gitu ya, Pak Lurah yang mendukung ini juga saya rasa menjadi bagian penting dari upaya-upaya perlindungan anak. Kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan saat ini sedang mengembangkan juga yang disebut perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Ya tentunya yang tadi yang kementerian itu tadi ya, mulai dari anaknya, keluarganya, masyarakat, dan pemerintah di tiap level. Terkait dengan anak berkebutuhan khusus, saya rasa sangat memungkinkan sekali karena kebetulan kita juga punya teman-teman atau aktivis-aktivis di tingkat desa ya, yang bisa kita dorong, bisa kita manfaatkan. Mereka yang paling tahu siapa sih barangkali ada keluarga yang mempunyai anak keluarga yang punya anak penyandang disabilitas misalnya. Nanti dengan konsepnya Pak Budi ini RBN, saya rasa sangat memungkinkan sekali untuk disinergikan. Nah, isu-isu yang lain tentu terkait dengan peraturan, kebijakan, ya, rencana aksi nasional. Nanti kita sudah punya undang-undang disabilitas, mudah-mudahan juga nanti ada termasuk juga terkait dengan rencana aksi HAM ini biasanya masuk dalam sana. Kemudian isu terkait dengan data ini seringkali kita tidak punya data sehingga mungkin agak susah dalam merencanakan. Ini yang menjadi concern kita juga, data terkait dengan anak ABK kita paling hanya perkiraan gitu ya. Tapi kalau data-data real mungkin ke depan karena kita sudah punya undang-undang disabilitas, barangkali ini bisa kita dorong untuk dikumpulkan atau paling tidak mempunyai lah data dan statistik ini. Lanjut, masih ada, Pak? Ya anggaran tentu ya biasanya ya masalah kita bersama ya. Saya rasa ini, tapi saya selalu optimis karena kita selalu apalagi dengan concern dari keluarga, masyarakat, dan sinergi dari keluarga, masyarakat, dan juga mungkin lembaga-lembaga yang lain yang menangani anak-anak berkebutuhan khusus ini. Saya rasa ini menjadi salah satu solusi agar bagaimana upaya-upaya ini bisa terus kita lakukan. Masih ada Pak? Lanjut. Ya, focal point koordinasi ini kami juga sedang menggagas sebenarnya di antara khususnya di kementerian lembaga. Kita sedang mencoba untuk duduk bersama karena kita tahu sebenarnya banyak program-program, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kementerian lembaga terkait misalnya anak berkebutuhan khusus. Permasalahannya adalah sering mungkin karena kita kurang sering duduk bersama sehingga mungkin banyak implementasinya tidak atau kurang terkoordinasi. Tapi mudah-mudahan dengan upaya-upaya ini bisa minimal mensinergikan program kegiatan yang ada di kementerian lembaga. Demikian pula yang kami lakukan di daerah-daerah. Kami kebetulan punya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kami juga mendorong agar pemerintah daerah ini melakukan upaya-upaya sinergi dengan duduk bersama dengan OPD-OPD yang lain. Karena kita identifikasi memang sebenarnya sudah banyak kegiatan atau program-program yang dilakukan oleh kementerian lembaga maupun organisasi perangkat daerah yang sebenarnya bisa kita optimalkan untuk terus mendorong pemenuhan hak anak, terutama hak anak berkebutuhan khusus ini. Kemudian kerjasama bantuan teknis, masyarakat sipil, dan tentu bagaimana pengetahuan diseminasi ini bisa kita terus lakukan. Masih ada? Ya, barangkali itu sebagai gambaran yang apa yang sedang kita lakukan, Pak Budi, Pak Moderator. Barangkali nanti kita akan banyak juga mendengarkan dari narasumber kedua dan juga dari pemikiran Bapak Ibu sekalian, masukan dari Bapak Ibu sekalian untuk bagaimana nanti kita bersama-sama melakukan upaya-upaya pemenuhan hak anak, terutama bagi anak-anak penyandang disabilitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Indra, paparannya sangat rinci, mendetail, dan saya yakin bahwa Bapak Ibu ingin tahu lebih lanjut. Tapi tahan dulu, tolong dicatat saja. Nanti kita gabung dengan narasumber kita yang kedua.